Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang aplikasi gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Rani Rahmawati, nomor absen 25. Saya Astefani, nomor absen 5. Saya Muhammad Imani Saldi, absen 19. Saya Fauzan Kastio Hermawan, absen 11. Gelombang radio. Walkie-talkie. Radio walkie-talkie mengubah suara menjadi gelombang radio. Gelombang itu merambat ke radio walkie-talkie lain yang mengubahnya menjadi suara musik. Radio teleskop. Radio teleskop adalah contoh aplikasi berikutnya. Ini menangkap radio dari luar angkasa. Para ahli astronomi mempelajari gelombang ini untuk mencari tahu tentang alam semesta yang tidak dapat diketahui dengan teleskop biasa. Antena radio menangkap gelombang radio dari pemancar, kemudian radio itu mengubah gelombang itu kembali menjadi suara. Yang selanjutnya ialah gelombang mikro. Aplikasi pertama dari gelombang mikro adalah sebagai alat pemanas, contohnya seperti microwave dan oven. Pemanasan dengan gelombang mikro mempunyai kelebihan, yaitu pemanasan lebih merata karena bukan mentransfer panas dari luar, tetapi membangkitkan panas dari dalam bahan tersebut. Selanjutnya ialah sebagai alat telekomunikasi. Gelombang mikro dimanfaatkan untuk komunikasi antara BTS antara BTS dengan penggunanya. Contoh aplikasinya seperti penggunaan WiFi atau Bluetooth. Yang ketiga adalah sebagai radar dan navigasi. Radar memakai gelombang mikro untuk mendeteksi suatu objek. Yang selanjutnya adalah aplikasi gelombang elektromagnetik pada inframerah. Yang pertama di bidang komunikasi, yaitu adanya sistem sensor inframerah. Yang kedua adanya kamera tembus pandang yang memanfaatkan sinar inframerah. Yang ketiga, inframerah digunakan untuk komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan. Adapun yang di bidang kesehatan yaitu gelombang inframerah dapat mengaktifkan molekul air dalam tubuh. Yang kedua, meningkatkan metabolisme tubuh, terus mengembangkan pH dalam tubuh, dan inframerah jarak jauh banyak digunakan pada alat-alat kesehatan. Yang ketiga adalah sinar tampak. Sinar tampak yaitu ada dalam penggunaan laser dalam serat optik, yaitu pada bidang telekomunikasi dan kedokteran. Juga cahaya tampak diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah matahari, yaitu sumber cahaya utama di bumi. Tumbuhan hijau juga memerlukan cahaya untuk membuat makanan. Selanjutnya adalah sinar ultraviolet. Ada 4 aplikasi dari sinar ultraviolet, yaitu yang pertama adalah sumber alami vitamin D, yang kedua adalah membantu proses deteksi makanan, yang ketiga yaitu membantu proses desain fiksasi, yang ketiga adalah sinar ultraviolet. Ada 4 kegunaan atau aplikasi dari sinar ultraviolet. Wis iki katen iki manengno se. Ayo. Yang ketiga adalah sinar ultraviolet. Ada 4 aplikasi dari sinar ultraviolet. Yang pertama yaitu sumber alami vitamin D, yang kedua yaitu membantu proses deteksi makanan, yang ketiga membantu proses desinfeksi dan sterilisasi kuman dan bakteri, dan yang terakhir membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang selanjutnya adalah sinar X. Yang pertama di bidang kesehatan yaitu sinar X digunakan sebagai alat untuk menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien atau mendiagnosa suatu penyakit. Yang kedua, dapat membantu mengkonfirmasi ada atau tidaknya suatu penyakit atau cedera pada seorang pasien. Yang ketiga, sebagai radioterapi untuk membunuh sel-sel tumor dan kanker. Yang keempat, mensterilkan peralatan medis. Yang adalah di bidang industri, yaitu yang pertama membantu untuk
melacak kerusakan-kerusakan seperti retak atau aus dalam komponen mesin-mesin industri yang mungkin tidak terdeteksi. Yang kedua, sebagai alat mesin mikroskopis. Yang ketiga, memperbaiki retakan atau kerusakan pada mesin-mesin industri. Yang keempat, menghilangkan bakteri berbahaya dari produk kalengan, makanan laut, dan produk lainnya. Yang kelima, untuk memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Lanjut, kita akan membahas aplikasi pada sinar gamma. Sinar gamma mempunyai daya tembus yang sangat tinggi sehingga digunakan dalam berbagai bidang seperti industri untuk mengetahui struktur logam, bidang kedokteran untuk terapi, diagnosis, dan sterilisasi, di bidang pertanian untuk membuat bibit unggul, di bidang teknik nuklir untuk membuat radioisotop. Sekian presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya adalah soal. Wassalamualaikum. Soal diberikan kepada kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.